Kawan-kawan semua, berjumpa kembali bersama saya Saifuddin Tahir di dalam channel Sinau Kapal. Kali ini saya akan berbagi perihal tujuan dan manfaat daripada checklist ya. Tujuan dan manfaat daripada checklist. Tentunya setiap kegiatan kita di kapal, di luar kapal, di dalam mengoperasikan kapal, tentunya semuanya mempunyai tujuan ya. Dan apa yang kita lakukan harus bermanfaat ya. Nah, kali ini saya akan berbagi tentang checklist ya. Pernah tahu checklist ya? Checklist itu adalah daftar periksa ya. Kalau kita pergi ke kapal nggak ada daftar periksanya atau checklistnya, kita itu salah satunya yaitu ada item yang kita periksa yang terlupakan ya. Itu salah satunya. Nah, kali ini saya akan berbagi mengenai tujuan dan manfaat daripada checklist untuk pemeriksaan kapal. Jadi, memeriksa kapal tanpa checklist pasti akan tidak terarah. Nah, apa itu tujuan dan manfaat daripada checklist? Yang pertama pasti kita akan melihat bahwa di dalam mengoperasikan kapal, kapal itu harus patuh terhadap standar dan regulasi ya. Standar dan regulasi. Nah, kalau kapal tidak mematuhi atas standar dan regulasi, maka kapal tersebut tidak akan bisa eh, beroperasi, tidak akan bisa mendapatkan surat izin berlayar atau persetujuan izin berlayar ya. Itu nomor satu. Jadi tujuan daripada checklist agar kapal ini mematuhi regulasi ya. Checklist itu dibuat untuk memastikan kapal tersebut mematuhi setiap standar-standar keselamatan ya. Standar keselamatan mulai dari konstruksinya bagaimana, equipmentnya bagaimana, kemudian apa namanya, radionya bagaimana, alat-alat navigasi bagaimana, bagaimana dalam menerapkan pencemaran minyak, berbagai macam ya. Itu namanya ada ketentuan standarnya. Dan regulasi-regulasi maritim baik itu regulasi internasional maupun regulasi dalam negeri yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan katakan ya, maka kita harus mematuhi regulasi itu dan itu kita tulis semua pasti dimasukkan ke dalam namanya checklist ya. Bahkan prosedur-prosedur yang dibuat oleh perusahaan atau peraturan-peraturan perusahaan yang diberlakukan oleh perusahaan harus dimasukkan ke dalam checklist. Checklist, checklist, dan checklist. Itulah tujuan pertama bahwa kenapa kita menggunakan checklist agar kita sendiri tahu apa itu regulasi dan standarnya dan bagaimana kapal ini harus mematuhi atas standar dan regulasi tersebut. Nah, lalu apa yang kedua yang harus kita perhatikan di dalam checklist? Tujuan daripada dibentuknya checklist ini yaitu untuk memastikan bahwa kapal ini semua aspek yang ada di dalam kapal, mulai dari struktur kapal hingga sistem-sistem untuk mengoperasikan kapal telah terperiksa ya, telah terperiksa dengan baik. Menjamin kapal ya, kapal itu pasti ada komponen
kapalnya sendiri, ada komponen manusianya, ada penumpangnya, ada kargonya, menjamin bahwa keselamatan penumpang, keselamatan kargo, keselamatan apa namanya eh, muatan, keselamatan kru itu harus terjaga, ya. Itu adalah manfaat daripada kita menggunakan checklist tujuan dan manfaatnya itu. Nah, bertiga, tujuan dan manfaat daripada checklist yaitu untuk memastikan bahwa semua peralatan berfungsi, ya. Sistem-sistem yang ada di kapal berfungsi. Karena salah satu item di dalam checklist yaitu menguji fungsional peralatan kapal, ya. Dalam kita menginspeksi kapal, salah satunya metode inspeksinya yaitu pengujian fungsional. Jadi memastikan bahwa kapal-kapal item-item apa itu namanya sistem yang ada di kapal telah diuji fungsinya masing-masing, tidak ada yang tertinggalkan. Dan ini mengurangi adanya risiko kegagalan kapal pada saat berlayar. Oh, ini lupa nggak diuji fungsinya ini, ya. Risiko kegagalan operasional bisa dikurangi, ya, dengan adanya checklist tersebut. Berikutnya yaitu meningkatkan efisiensi. Jadi kalau kita itu pakai checklist itu pasti yang biasanya kalau kita nggak pakai checklist itu membutuhkan waktu 1 hari penuh 24 jam memeriksa kapal. Ini kita akan shorten the time, ya, akan mempersingkat waktunya. Ya mungkin cukup ya setengah hari kah, katakan setengah hari atau 5 jam atau 3 jam. Jadi akan dipersingkat, ya. Itu adalah namanya memastikan bahwa semua peralatan dan sistem kapal dapat berfungsi dengan optimal, tidak ada yang tersisa yang diuji, mengurangi risiko-risiko kegagalan operasional. Apa tujuan manfaat berikutnya? Yaitu bila kita menemukan nantinya itu ada sesuatu yang misalnya ada trouble, maka kita bisa mengidentifikasi, ya, mana yang melakukan terjadi trouble, diidentifikasi dan dibuatkanlah namanya mitigasi. Kerennya disebut mitigasi risiko, ya, mitigasi risiko. Nah, kawan-kawan semua, di dalam mitigasi risiko ini pasti kita harus menemukan potensi-potensi masalah. Kalau kita periksa di kapal, kita salah satu itemnya yaitu apa yang berpotensi, masalah apa yang berpotensi timbul di kapal ini. Nah, misalnya kapal pada saat di dock, kemudian rantai jangkar, oh ini mengalami tipis, mengalami penurunan kurang dari 12% daripada diameter. Maka potensinya, apa potensinya? Yaitu jangkarnya hilang, terputus, ya, kemungkinan hilang. Dan risiko-risiko yang lain juga harus kita perhatikan menjadi identifikasi risiko. Dengan adanya checklist ini kita akan mengidentifikasi dan dapat membuat mitigasi risiko. Dapat menentukan tindakan apa yang kita lakukan untuk mencegah terjadinya identifikasi masalah tersebut. Serta kita bisa menentukan jenis perbaikannya yang diperlukan, ya. Perbaikan terhadap
masalah yang berpotensi ini apa. Kalau memang ini risiko serius, maka harus segera kita perintahkan untuk perbaiki. Kalau tidak, ya mungkin bisa ditunda. Kalau masih bisa next docking, pada saat dok yang akan datang, ya bisa kita lakukan next docking. Nah, apa tujuan dan manfaat berikutnya? Yaitu membantu Marine Superintendent atau siapapun inspektor atau personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Tidak ada aspek-aspek item-item yang tertinggal. Jadi kalau kita meriksa kapal ada yang tertinggal, berarti kita dipastikan tidak menggunakan checklist ya. Checklist ini sarana yang ampuh ya, sarana yang ampuh untuk eh, memeriksa apa itu item-item yang harus kita periksa di kapal. Dan termasuk kondisi kapal, kondisinya rusak atau tidak rusak. Kemudian hasil pemeriksaannya harus kita tulis dalam suatu catatan ya. Hasil pemeriksaan, dokumentasi harus kita tulis di dalam suatu catatan pemeriksaan. Dan ini berguna untuk tindak lanjut untuk ke depan, masa depan, bagaimana pelaksanaan perbaikannya. Manfaat berikutnya, tujuan dan manfaat berikutnya yaitu menghemat waktu yang harusnya membutuhkan waktu yang lama. Dengan adanya checklist menghemat waktu dan kita terarah di dalam melakukan pemeriksaan sistematis ya, terstruktur. Jadi tidak seperti benang ruwet memeriksa kapal, kadang memeriksa di haluan, habis itu meriksa di buritan, habis itu meriksa di mesin, habis itu meriksa di anjungan. Nah, ini akan kita mitigasi, eliminir dengan menggunakan checklist ya. Kemudian apa tujuan dan manfaat yang berikutnya yaitu konsisten. Katakan itu dilakukan oleh si inspektor A atau Marine Superintendent A. Kemudian 6 bulan lagi dilakukan oleh Marine Superintendent B. Yang dilakukan sama, artinya konsisten ya antara pemeriksa satu dan pemeriksa kedua. Konsisten memastikan bahwa tindakan pemeriksaan ini dilakukan konsistensi ya, secara konsisten. Konsistensi pemeriksaan terhadap item-item kapal, terhadap standar ya, standar atau regulasi, rule ya, itu dilakukan secara konsisten. Dan kapanpun dilakukan, hari ini, besok, lusa, atau tahun depan, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, katakan checklistnya masih tetap, maka dilakukan secara konsisten meskipun dengan tim pemeriksa yang berbeda-beda. Jadi ternyata tujuan dan manfaat apa itu checklist ini sangat besar sekali ya, sangat-sangat besar sekali dan sangat bermanfaat bagi kegiatan inspeksi kita. Demikian, semoga sharing singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semua.